Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Selamat datang di official podcast Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Angkringan. Ayo ngobrol pajak secara ringan. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di Angkringan, official podcast Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani kawan pajak semua. Setelah episode sebelumnya di Angkringan, kita sudah membahas tentang PPS, di mana pembahasan PPS langsung dibahas oleh Kepala Kantor kami, Bapak Yudi Asmara Jakalelana. Bicara tentang PPS, ayo kawan pajak yang belum memanfaatkan PPS, segera manfaatkan, karena sebentar lagi program PPS akan berakhir. Lalu, apa yang akan menjadi menu obrolan di kesempatan angkringan kali ini? Kita akan bahas satu permohonan yang seringkali kawan pajak ajukan ketika mengalami kesalahan dalam penyetoran pajak. Ya, itu adalah permohonan pemindah bukuan atau permohonan PBK. Nah, untuk membahas permohonan PBK kali ini, bersama saya sudah ada seorang penyuluh pajak yang juga terbiasa untuk mengerjakan PBK. Saya akan sambut, selamat datang Bapak Ari Wiratmoko. Saya bisa sapa dengan Bang Ari. Selamat datang Bang Ari, selamat pagi. Selamat pagi Bang Miftah. Gimana Bang Ari? Ini di angkringan kali ini kita sudah siapkan latarnya juga keren sekali ya. Iya. Angkringan sekali. Dan yang paling penting Bang, di depan kita sekarang sudah ada santapan yang kental atau identik dengan angkringan Bang. Iya. Jadi silakan disantap dulu Bang Ari. Kita sudah siapkan Bang. Oke, terima kasih. Ya. Ini disiapkan khusus untuk episode kali ini. Ada apa ini, gorengan, ada bala-bala, ada juga. Kalau gorengannya skip saya kayaknya nih. Skip ya Bang. Skip ya. Air putih aja cukup. Iya. Kita minum dulu. Tapi ngomong-ngomong masalah angkringan Bang. Ya, gimana? Ada nggak satu momen di mana Bang Ari, angkringan itu kan tempat makan loh Bang ya? Iya. Nah, Iya. pengalaman Bang Ari untuk hangout atau makan di angkringan itu ada nggak yang paling berkesan itu Bang? Yang paling berkesan, wah, ini angkringan nih kalau zaman masih ini ya, masih bujang ya, Mas. Kalau sekarang kalau angkringan sama istri Mas. Okay. Nah, jadi kesannya terbatas kesannya. Okay. Tapi kalau dulu ya kesannya itu selalu kita bebas kan, karena waktu orang bujang itu kan panjang ya. Jadinya enaknya cozy aja sih. Kita ngopi ya kan. Di situ bisa ngobrol bebas gitu kan. Dan identik di angkringan itu kita kan resehan ya Bang ya. Iya, resehan. Terus kalau di salah satu kota di Jawa Tengah atau di Jogja ya, kita juga bisa nikmati kopi jos ya Bang ya, yang pakai areng. Oke, kita sudah minum Bang Ari. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita akan ngobrol tentang permohonan PBK Bang. Karena sampai dengan saat ini banyak wajib pajak yang mengalami kesalahan dalam penyetoran pajak Bang. Ada banyak alasan, ya bisa jadi karena wajib pajak baru tahu bahwa penyetoran pajak dengan transfer seperti biasa itu berbeda. Di mana penyetoran pajak kan ada tahap-tahap yang mungkin berbeda dengan kita transfer biasa. Bisa dijelaskan Bang bagaimana kalau WP yang benar-benar tidak mengerti bagaimana cara melakukan penyetoran pajak, tahapan awal apa yang harus dilakukan dulu Bang? Baik Mas Miftah. Kalau untuk pembayaran atau penyetoran ya, itu kalimatnya sama, bahasanya mirip tapi dua kata yang berbeda di undang-undang perpajakan. Itu tapi sama. Kalau untuk melakukan pembayaran, wajib pajak atau subjek pajak pun bisa melakukan pembayaran. Itu harus membuat dulu ID billing sekarang. ID billing. Jadi identitas billingnya dibuat dulu. Pembuatan ID billing ini bisa dilaksanakan melalui DJP online, akun DJP online, di mana wajib pajak kalau sekarang ini harusnya sudah mengaktifkan ya, diaktifkan dulu akun DJP online-nya. Jadi nggak usah repot-repot gitu kan, harus datang ke kantor pajak dulu, harus apa istilahnya
keluar dulu waktunya keluar kantor gitu, nggak perlu. Lewat handphone, asal akun DJP online-nya sudah aktif sudah bisa sebetulnya. Namun demikian kalau memang teman-teman kawan pajak ini belum mengaktifkan, juga bisa download dengan aplikasi yang ada di Play Store sama di Apple Store ya, Apple Store. Itu namanya M-Street Pajak. Nah, di aplikasi M-Street Pajak juga bisa dimanfaatkan untuk membuat ID billing, Mas Miftah. Tuh, jadi sebetulnya DJP sendiri sudah memberikan platform untuk wajib pajak untuk mempermudah melaksanakan kewajibannya. Kalaupun masih belum bisa lah atau takut salah gitu ya, boleh juga datang langsung ke kantor KPP terdekat untuk dibuatkan ID billing ke petugasnya yang ada di KPP. Oke. Gitu. Jadi memang tahapannya harus punya akun DJP online dulu, Iya, Bang ya. iya. Ini adalah tahapan yang cukup memudahkan WP karena dari segi waktu akan sangat memangkas waktu ya, efisien. Iya. Di aplikasi pun sekarang semua orang pasti punya handphone ya Bang, dan sangat mudah untuk mendownload aplikasi di handphonenya. Kalau kita bayangkan kalau kita membuat ID billing di akun DJP online Bang, ada isian yang perlu diisikan. Di antaranya kan kalau kita kalau kawan pajak sekalian pernah membuat kode billing, itu ada isian NPWP, kemudian ada kode jenis setoran, ada kode akun pajak, ada masa dan tahun pajak, sampai dengan nilai setorannya. Nah, yang mungkin agak kurang familiar di kawan pajak adalah tentang kode akun pajak dan kode jenis setoran, Bang. Itu sebenarnya kan kita tinggal pilih saja. Nah, tapi bagi wajib pajak yang belum paham apa itu KJS atau KAP, itu seperti apa, Bang? Itu apa sih sebenarnya KAP dan KJS itu? Kalau masalah ini kan masalah istilahnya umum ya. Teman-teman juga kawan pajak ini masih banyak yang bingung untuk melakukan penyetoran. Jadi teman-teman, KAP dulu saya sebut. KAP itu adalah kode akun pajak. Kode akun pajak ini terdiri dari 6 digit. 6 digit ya. Kemudian kode jenis setoran, nah, kalau akun pajak tadi menentukan jenis pajaknya. Kalau kode KJS atau kode jenis setoran itu menentukan jenis setoran daripada jenis pajak tersebut. Contohnya Mas Miftah ya, kalau untuk PPN dalam negeri itu KAP-nya 411211, jadi 6 digit 411211. Nah, untuk setoran massa adalah 100. Itu setoran massa untuk semua kode jenis kode akun pajak sama, yaitu 100 ya. Kalau tahunan 200. Nah, itu gambaran yang ini sih. Cuman memang kalau belum terbiasa ya memang harus sering-sering googling lah. Kalau zaman sekarang ini semua di internet ada sebetulnya. Jadi mudah ya sebenarnya untuk mudah cari informasi. Ya. Iya, kita juga kan kalau di KPP Kosambi sudah ada chat untuk konsultasi helpdesk misalnya. Betul. Bisa tanya langsung dengan ini kan. Iya. Salah satu media juga untuk wajib pajak bisa bertanya. Waduh, ya, kita sehari itu bisa menjawab sampai puluhan Mas untuk WA itu. Kadang-kadang kalau di total chat itu ratusan malah. Ya, jadi sehari. Handphone pun agak lumayan. Iya, lumayan panas. Lambat. Tapi Bang, bagaimana dengan wajib pajak yang dia keliru dalam pengisian KAP maupun KJS-nya? Misalkan tadi Bang Ari sebutkan PPN ada di 411211. Ya, bergeser sedikit ke angka yang 5 jadi 41121 sehingga kan berubah jenis pajaknya. Dan terlanjur disetorkan Bang. Nah itu bagaimana Bang? Apakah kawan pajak harus menyetorkan kembali dengan kode yang sama atau ada cara lain Bang? Iya, kalau memang terjadi kesalahan dalam pengisian salah satu elemen daripada surat setoran pajak penyetoran pajak kita dari DJP menyediakan istilahnya sarana untuk wajib pajak mengajukan permohonan pemindah bukuan namanya Mas.
itu mirip lah, di perbankan juga ada pemindahan bukuan. Nah, pemindahan bukuan ini gunanya untuk melakukan pembetulan atas kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak. Nah, kesalahan ini macam-macam, Mas. Kesalahan ini kadang ada tulis kalau NPWP diketik di billing langsung muncul kan namanya gitu kan. Setelah itu kalau jenis pajak, nah ini mungkin yang terbiasa, yang mungkin perusahaan-perusahaan yang badan hukum ya sudah terbiasa kan. Oh, pasal 21 berarti 411 PPN 411211 itu lebih paham lah. Itu pun kadang-kadang kepleset, Mas. Saking pengen cepet-cepet mungkin ya. Buru-buru bikinnya. Apa namanya, jarinya salah. Ya, salah ini. kecepatan harusnya megang HP itu kan kadang pakai HP kan. Kita mau klik 21 lah buru-buru ya. Pas enggaknya pas sudah disetor, ya salah gitu kan. Tapi kita bisa ajukan kesalahan tersebut untuk dibetulkan sesuai dengan yang sesuai dengan yang awal yang benarnya gitu. Itu bisa melalui proses pemindah bukuan, Mas Miftah. Pemindah bukuan. Iya. Jadi wajib pajak tidak perlu menyetorkan yang benarnya kembali ya, Bang ya. Oh, cukup dengan yang salah itu diajukan permohonan pemindah bukuan atau permohonan iya, PBK. Betul. Dengan ketentuan, Mas Miftah. Dengan ketentuan. Dengan ketentuan bahwa belum diperhitungkan dengan pajak. Ya, kadang-kadang pemindahan bukuan dilakukan karena kelebihan. Ada kelebihan. Contoh gitu, Mas Miftah. Pada saat kita memotong pasal 21 pegawai, dalam hitungan awal misalnya 400.000, ternyata dibetulkan menjadi 200. Kita udah stop 400 kan, artinya ada 400. Nah, sepanjang memang kelebihannya juga nanti setelah penelitian diakui oleh peneliti ada kelebihan, itu juga bisa dipindah bukukan, Mas Miftah. Kalau kita mendengarkan penjelasan Bang Ari ya, barusan Bang Ari sangat paham betul dengan PBK ini, kawan pajak sekalian ya. Karena beragam sekali kasus yang terjadi, Bang ya. Beragam sekali, beragam sangat beragam sekali. Baik, Bang, kalau wajib pajak ingin cari tahu lebih jauh ketentuan yang mengatur PBK ini, Bang. Ya. Ketentuan apa yang mendasari atau melandasi PBK ini, Bang? Ketentuannya masih menggunakan yang PMK 242. PMK ini Peraturan Menteri Keuangan, maksudnya. PMK nomor 242 garis miring PMK .03 garis miring 2014 tentang pembayaran dan penyetoran pajak. Jadi kawan-kawan pajak bisa baca pasal di 14 kalau sampai 20 itu dijabarkan dengan jelas di situ apa saja yang menyebabkan terjadinya pemindah bukuan, apa saja dokumen yang wajib atau disyaratkan. Yang utama ya, kadang kita juga peneliti kadang-kadang kan base kita hanya ini, Mas Miftah, data yang ada di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak ternyata belum lapor. Nah, kita masih berpegang di situ ya, kadang-kadang harus dikonfirm dulu. Kadang-kadang wajib pajak lupa ngasih nomor handphone yang bisa dihubungi, kadang-kadang. Ya banyaklah ininya kendala atau istilahnya bukan kendala juga sih, kadang-kadang miss-nya di situ. Gitu loh, Mas. Berarti bagian dari kelengkapan ya, Bang, yang mungkin kurang dilengkapi oleh kawan. Yang minimal syarat formalnya lengkap dulu syarat deh. Formal. Iya. Bicara masalah syarat formal, tentu dalam ketentuan yang tadi Bang Ari jelaskan di PMK 242 dirinci lampiran apa saja yang harus dilengkapi oleh wajib pajak supaya PBK-nya bisa diterima. Kira-kira bagaimana Bang dengan persyaratan tersebut? Apa saja yang disyaratkan? Oke, baik. Persyaratan yang ini saya mungkin skip yang terkait dengan surat setoran pabean cukai dan pajak yang dari bea cukai, Direktorat Bea Cukai terkait mungkin impor itu kan, ada pajaknya juga, ada cukainya juga, mungkin kita nggak bahas di sana. Tapi ini dalam PMK 242 sendiri diatur bahwa untuk permohonan pemindah bukuan yang paling utama adalah bukti penerimaan negara, BPN, atau kalau dulu kita bahasanya dengan surat setoran pajak. Oke. Ya, dengan surat setoran pajak.
itu wajib dilampirkan. Kalau dulu wajib asli, Mas Miftah. Kalau dulu aturan sebelum 2015 wajib asli. Jadi sudah datang, kita cap, sudah dipindah bukukan, bukti pembayarannya tidak lagi surat setoran pajak, tapi bukti pemindah bukuan namanya, bukti PPK. Sekarang ini cukup fotokopi aja, nggak usah aslinya nggak apa-apa. Karena kita sudah digital loh, udah nggak perlu lagi, itu kan kelihatan nanti. Kemudian yang terkait kasus-kasusnya ini Mas Miftah, kasus-kasusnya contoh untuk wajib pajak yang kesalahannya itu dikarenakan kesalahan dari bank. Bank, oke. Wah, ada juga nih kesalahan dari bank. Bank yang input, bukan salah wajib pajak. Bukan salah wajib pajak. Iya, jadi kan masih ada yang datang ke bank nih, diinput. Ya, benar sebetulnya wajib pajaknya itu banknya salah input. Nah ini ada surat keterangan dari bank, dari pimpinan banknya menyatakan bahwa emang kesalahannya ada di bank. Itu wajib dilampirkan. Itu harus, ya agak repot ya. Wajib pajak biasanya yang wajib pajak besar biasanya kan, karena gak mungkin transfer kan nih kalau kayak uang besar kan, pasti ke bank juga kan. Nah itu ada keterangan dari pimpinan banknya menyatakan bahwa mereka memang salah input dari bank. Dari banknya itu harus wajib pajaknya minta. Kemudian yang untuk wajib pajak yang setorannya NPWP-nya 0. Oh, jadi menggunakan kosong. Iya, kosong saja. Terus ada kode KPP-nya, itu wajib melampirkan, baik penyetor atau yang penerimanya itu wajib, salah satunya bisa melampirkan fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Jadi kalau nggak fotokopi KTP ditolak. Gitu. Jadi syarat tambahan ya Bang, ketika di NPWP-nya 0, iya, harus ada fotokopi. Harus ada lagi. Terus ada juga yang kemudian salah nih, misalnya kadang-kadang orang nih punya NPWP-nya 2, satunya yang persorangan orang pribadi, satunya yang badan hukum, entah CV, entah PT ya. Jadi di setor itu pakai orang pribadinya, misalnya anak buahnya salah, anak buahnya salah, pegawainya salah, setor, dimasukkan input NPWP orang pribadinya, padahal untuk perusahaannya. Nah itu ada juga seperti itu. Nah di pajak ini ada juga yang kantor pusat nih, contoh lagi, kantor pusat setor padahal harusnya kantor cabang. Nah itu udah dua identitas yang berbeda, walaupun sama. Oh ini Pak punya bos saya sebetulnya ya, tapi tetap berbeda. Di pajak kita lihat NPWP-nya Mas Miftah. Kalau NPWP-nya sudah berubah, apalagi pindah KPP, wajib pajak wajib melampirkan yang namanya surat pernyataan. Surat pernyataan? Iya, ditambah surat pernyataan. Surat pernyataan ini kira-kira kalau banyak pertanyaan ya dari chat WA, formatnya seperti apa? Nah ini di PMK-nya sebetulnya nggak diatur atau contohnya nggak ada. Jadi memang bebasannya yang jelas menyatakan, yang menyatakan bahwa setoran yang salah tadi itu memang bukan milik dia dan bukan untuk kepentingan dia, si pihak penyetornya. Dan si penyetor tidak berkeberatan untuk dipindah bukukan ketujuannya, karena kita kalau PPK itu isinya rigid dari ini setoran awalnya dipindah bukukan kemana. Nah itu yang dilihat, yang pihak penerimanya siapa, itu harus jelas surat pernyataannya Mas. Jadi asal dan tujuannya itu harus di state. Harus di state. Nah, itu. Walaupun mungkin kalau sekarang kan ada minta NTPN, tapi kita bisa lihat kok, agak mudah lah. Kalau surat pernyataan yang tadi Bang Ari jelaskan tidak diatur dalam PMK tersebut ya Bang? Jadi versi dari wajib pajak masing-masing. Hanya kalimatnya aja mengandung tadi itu Mas, harus mengandung kalimatnya, tidak bukan untuk kepentingan dia sendiri dan tidak berkeberatan. Nah itu intinya cuma itu aja Mas, betulnya. Kalau surat permohonannya sendiri Bang, apakah memang diatur dalam PMK-nya, permohonan PBK? Di PMK-nya ada contoh Mas. Ada contoh? Iya, bukan format. Oh, contoh. Bukan format. Kalau contoh itu gimana ya? Kalau contoh itu kalau baca peraturan itu contohnya hanya contoh. Jadi minimal contoh, bukan format baku, bukan. Jadi wajib pajak yang jelas menyatakan ya ini aja rinciannya seperti ini yang mungkin paling sedikit, jadi sehingga orang peneliti di kantor pajak di KPP itu bisa jelas. Gitu. Baik, jadi mungkin kita juga akan tambahkan link aturan tersebut atau juga format contoh permohonan tersebut dalam link deskripsi di bawah ya.
Kemudian Bang, selanjutnya kan permohonan tadi ketika dia sudah dilengkapi oleh WP, kemudian WP ingin menyampaikan ke KPP. Nah, cara menyampaikannya apakah harus langsung ke KPP atau ada jalan lain gitu? Misalkan dikirim atau melalui online atau seperti apa ya? Oh iya. Kalau untuk permohonan pemindahan bukuan kita masih strict di KPP Pratama Kosambi. Ngikuti aturannya yaitu di PMK 242 yang pertama adalah melalui kantor KPP langsung. Jadi wajib pajak datang langsung KPP. Kalau sekarang KPP Pratama Kosambi harus ambil dulu antriannya di kunjungbajak.co.id. Atau juga kalau memang kesibukan atau jarak mungkin ya, Mas Miftah bisa melalui pos atau jasa pengiriman surat. Seperti JNE gitu loh. Baik, jadi bisa langsung atau dikirimkan via pos. Ya, via surat. Kemudian setelah permohonan itu masuk Bang, baik langsung maupun yang pos, akan ada proses disposisi ya untuk disampaikan ke petugas yang ditugaskan untuk memproses. Nah, dalam pemrosesan kan Bang Ari juga termasuk salah satu petugas yang ditunjuk ya Bang ya. Kira-kira apa yang sering terjadi, kesalahan apa yang sering dilakukan oleh WP sehingga WP berkali-kali melakukan kesalahan dalam penyetoran gitu? Yang paling sering itu sebetulnya terkait tentang PPh final. Jadi yang dari developer ini sering bayarnya itu seluruhnya Mas, gelondongan istilahnya. Jadi dibayar sekaligus. Nah kemudian pada saat customernya melakukan pembayaran, nyicilan, baru diterbitkan muncul NOP juga, sudah muncul NOP-nya, baru dibayarkan berdasarkan setorannya yang bulan itu. Jadi rata-rata rutin kita nerima yang dari seperti itu ya, kasusnya seperti itu tuh bisa sebulan tuh ratusan gitu kan. Memang agak ini sih. Nah selain itu kebanyakan juga karena ya biasa tadi Mas, kesalahan. Contohnya paling sering itu pasal 21 karena hampir mirip dengan PPN kan. Jadi pasal 21-nya harusnya pasal 21 ke kliknya PPN karena 41121 kepilihnya 411211 karena mirip itu. Jadi, sering gitu. Sering. Jadi memang itu tadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak ya, Bang Ari ya. Namanya permohonan Bang Ari pasti akan ada hasil dari permohonan tersebut. Ada diterima dan ditolak. Diterima. Nah, permohonan yang diterima itu yang seperti apa dan yang ditolak itu biasanya yang seperti apa, Pak? Baik, Mas Miftah. Untuk PBK atau permohonan proses penelitian permohonan PBK ini sebetulnya yang paling utama setelah syarat-syarat tadi Mas Miftah adalah peneliti harus bisa meyakinkan dirinya sendiri atau hasil penelitiannya harus bisa menjelaskan bahwa pajak yang diajukan atau setoran pajak yang diajukan oleh wajib pajak dalam permohonan PBK-nya itu belum dikreditkan atau bahasanya belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dengan jenis pajak atau tahun itu yang ada di situ ya. Kita pakai masa ya, artinya ada laporan masanya kan. Kita harus pastikan dulu. Nah kadang-kadang wajib pajak ada juga nih yang komplain, Pak kan kita udah lampirkan syarat-syaratnya, ini surat setoran pajaknya udah ada, kan minimal itu Pak katanya. Atau misalnya, karena KTP-nya sudah ada, ini sudah lengkap lah pokoknya yang 42 itu. Cuman pas dilihat di contoh Mas Miftah, wajib pajak bilang ada pembatalan bukti potong. Ya tahun 2021 lah misalnya tahun lalu. Ada pembatalan bukti potong sehingga mengakibatkan pajak yang sudah dipotongnya itu dan disetorkannya oleh wajib pajak itu menjadi kelebihan. Nah ini sebetulnya agak sensitif, terutama di pasal 23 karena pasal 23 kan dikreditkan dan yang dipotong itu bukan duitnya pemotong, tapi duitnya yang dipotong. Sehingga kita harus agak straight, tanyakan dulu kalau wajib pajak tidak. Ini yang pertama kali adalah gini, SPT-nya sudah dibetulkan belum? Pembatalan bukti potongnya sudah belum? Kadang kalau kita mau dicek lagi,
kan kalau pasal 23 biasanya kalau PKP itu ada buat faktur juga Mas Miftah. Betul. Kita tanya fakturnya udah buat belum? Oke. Nah, malah kalau pimpinan saya yang lama itu malah ditanya lagi, bisa nggak minta pernyataan bahwa PPh pasal 23 belum dikreditkan di SPT tahunannya? Waduh, memang agak rumit nih kasus. Ini hanya dari kasus pembatalan bukti potong. Iya, kita harus benar-benar harus penelitiannya, Bang, ya. Iya, karena kita kan tanggung jawabnya uang yang sudah masuk ke rekening, Mas Miftah. Ini duitnya udah dalam rekening negara, Mas Miftah. Oke. Makanya kita juga harus geser-geser. Kalau enggak nanti apa istilahnya jangan sampai ada yang seharusnya tidak boleh dipindah bukukan karena keteledoran peneliti, jadi boleh dipindah bukukan, gitu Mas Miftah. Jadi bukan mempersulit ya Bang ya? Bukan mempersulit sebetulnya. Harus memang itulah memastikan peneliti aja bahwa peneliti harus benar-benar pasti bahwa memang pajaknya itu belum diperhitungkan. Oke. Gitu. Jadi kawan pajak, inti dari permohonan PBK diterima atau ditolak salah satunya adalah tadi sudah Bang Ari jelaskan bahwa setoran tersebut belum diperhitungkan dalam pelaporan, Bang. Yeah. Pertanyaan terakhir Bang, tadi kita sudah jelaskan dari awal penyetoran, kemudian pembuatan kode billing sampai dengan PBK itu bisa diterima itu seperti bagaimana dan kalau yang ditolak yang seperti apa. Hasilnya Bang, berapa lama permohonan PBK ini sampai pada akhirnya ada hasilnya? Jangka waktu penyelesaiannya itu berapa lama? Baik, untuk proses pemindahan bukuan di PMK 242 itu paling lambat 1 bulan semenjak tanggal surat permohonan diserahkan kepada KPP. Okay. Sementara untuk kita internal itu pimpinan kita sudah memasukkan permohonan pemindahan bukuan itu ke layanan unggulan, layanan prima. Itu kita dituntut nggak sampai 1 bulan Mas Miftah. Jadi aturannya tetap 1 bulan. Kita sendiri dituntut menyelesaikannya paling lambat 21 hari Mas. 21 hari. Iya, 21 hari. Sejak permohonan diterima secara iya. Bang, ya. Oke. Iya. Jadi kawan pajak PBK ini masuk dalam salah satu layanan unggulan DJP di mana jangka waktunya lebih singkat dibanding yang sebelumnya, yaitu menjadi 21 hari Bang ya. Iya. Oke, sepertinya bahasan kita kali ini Bang sudah sangat lengkap ya Bang ya, perjalanan dari saat penyetoran sampai dengan ketika WP mengalami kekeliruan dalam penyetoran pajak. Mudah-mudahan. Nah, terakhir Bang, tips dan triknya Bang supaya PBK itu diterima. Tips dan triknya, kalau syarat formilnya kan sebetulnya singkat ya Mas. Syarat formilnya singkat, tapi yang paling penting adalah jangan lupa mencantumkan nomor telepon. Oh, itu paling penting. Oh, penting ya? Itu penting. Soalnya kadang-kadang masalahnya sepele. Di data kita belum ada, di data sistem informasi kita belum masuk. Kita mau nanya langsung ini, bener nggak ini dia? Kan nelpon dulu. Kalau ada teleponnya enak kan, atau kita bisa chat atau kita bisa by phone kan. Tanyakan ini ibu belum misalnya ada kekurangan juga nih, misalnya dokumennya kurang, kadang-kadang kurang KTP doang gitu kan, atau kurang kayak misalnya ini belum dibetulkan, konsepnya mana gitu, yang penting karena kita kan sudah pelaporan sudah elektronik ya, Mas Miftah ya, mana konsepnya, nanti ketemu pelaporannya aja deh gitu kan. Kita sebetulnya kayak gitu-gitu sih nggak terlalu yang berat-berat banget sih ya. Mau siapa aja kadang-kadang bilang kok diminta ini, padahal sebetulnya harus kalau nggak gitu ya kita dengan berat hati menolak ya Mas Miftah. Sepanjang kita nggak yakin, saya tekankan sama teman-teman juga kalau memang harus ditolak atau dengan pertimbangan ditolak karena kita belum bisa memastikan yang dimintakan setorannya itu sudah diperhitungkan sudah diperhitungkan dengan pajaknya, tolak aja, apa-apa. Makanya yang sering itu gara-gara itu adalah nomor telepon yang dimasukkan. Jadi kita nggak bisa kontak kan. Jadi harus pastikan benar isian di permohonannya lengkap ya Bang ya. Karena nomor telepon pun disediakan kolomnya Bang. Iya. Baik, Bang Ari, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang. Siap, sama-sama Mas Miftah, sama-sama. Kali ini sangat luar biasa dan kita harapkan mudah-mudahan membantu wajib pajak mudah-mudahan yang
tadinya agak bingung dengan penyetoran pajak menjadi jelas bagaimana caranya. Dan kalau PBK, kalau salah dalam penyetoran pajak bisa mengajukan PBK. Iya. Baik. Terima kasih kawan pajak, kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Akhir kata, salam satu bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.